Awal yang menggelora. Di sebuah desa terpencil bernama Ciparung, yang dikelilingi hutan rimbun dan sawah hijau membentang sejauh mata memandang, hiduplah seorang pria muda bernama Bayu. Bayu adalah pemuda tampan dengan senyum menawan. Namun hatinya dipenuhi ambisi dan nafsu. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir desa bersama ibunya yang renta, Ibu Sari, yang selalu mengingatkan Bayu untuk menjauhi hal-hal yang berbau mistis. Tapi Bayu, seperti banyak pemuda lain, sering tergoda oleh bisikan dunia lain yang menjanjikan kekuasaan dan kekayaan instan. Di desa itu juga tinggal seorang gadis cantik bernama Dewi, putri seorang pedagang kaya bernama Pak Hadi. Dewi terkenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kepintaran dan keteguhannya dalam menjaga harga diri. Bayu sering diam-diam memperhatikan Dewi. Hatinya bergetar setiap kali pandangan mereka bertemu di pasar desa. Namun, Dewi tidak pernah menanggapi perhatian Bayu, karena ia menginginkan cinta yang tulus, bukan sekadar rayuan dan tipu daya. Suatu hari, kabar tentang seorang dukun hitam yang mampu membuat orang jatuh cinta dengan pelet jaran goyang tersebar di desa. Bayu, yang sudah lama menaruh hati pada Dewi tetapi frustasi dengan sikapnya yang dingin, memutuskan untuk menemui dukun itu di gubuk tua di hutan bambu dekat sungai Ciremai. Jalan menuju gubuk itu berliku, dan hutan di sekitarnya begitu sunyi hingga terdengar bisikan angin seolah menyembunyikan rahasia gelap. Dukun itu, yang dikenal dengan julukan Mbah Hitam, menyambut Bayu dengan senyum penuh misteri. Pelet jaran goyang ini bukan main-main. Nak, kau bisa membuat siapa saja tergila-gila padamu, tapi setiap pelet memiliki harga. Ucap Mbah Hitam dengan suara serak, matanya menatap tajam ke mata Bayu. Bayu, tanpa ragu, menyodorkan uang yang sudah ia kumpulkan bertahun-tahun, meski hatinya merasakan sedikit keraguan. Saya ingin Dewi jatuh cinta pada saya. Mbah, saya tidak peduli apapun risikonya, desak Bayu. Mbah Hitam menatap Bayu dalam-dalam, seolah menembus setiap sudut jiwanya. Ia kemudian menyiapkan ramuan kental berwarna merah pekat, menaburkan mantra-mantra kuno, dan memberikan sebuah kain merah bertatahkan simbol-simbol mistis. Gunakan ini malam Jumat di bawah sinar bulan purnama. Ingat, yang kau buat tidak hanya memengaruhi orang lain, tapi juga hatimu sendiri. Hati-hati dengan nafsu yang kau lepaskan, kata Mbah Hitam. Bayu pulang malam itu dengan dada berdebar-debar, memikirkan Dewi, dan membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya kini telah dibayang-bayangi konsekuensi yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Di sisi lain, Dewi sedang duduk di teras rumah, memandang sawah yang mulai gelap tersapu senja. Ia merasakan ketenangan, tanpa tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari pergulatan antara cinta, nafsu, dan azab yang akan menguji hati dan jiwanya. Sementara itu, Mbah Hitam menatap bulan dari gubuknya, tersenyum tipis, seolah sudah mengetahui bahwa takdir Bayu dan Dewi kini telah tertulis dalam pusaran ilmu hitam yang penuh godaan. Malam pelet dan godaan nafsu. Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi di langit Ciparung, memancarkan cahaya perak yang menusuk dedaunan hutan dan sawah. Bayu berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Dewi. Kain merah bertuah pelet jaran goyang tersembunyi di saku jubahnya. Jantungnya berdebar kencang, antara harapan dan ketakutan, namun nafsu mengalahkan logikanya. Ia membayangkan Dewi tersenyum padanya, jatuh cinta sepenuhnya tanpa bisa menolak. Sesampainya di depan rumah Dewi, Bayu menunggu di balik pepohonan, menahan napas sambil menunggu Dewi keluar. Kain merah itu ia keluarkan perlahan, merapikan simbol-simbolnya, dan mulai membaca mantra yang diajarkan Mbah Hitam. Suara angin malam seakan mengiringi lantunan kata-katanya, menciptakan suasana mencekam namun magis. Di dalam rumah, Dewi tengah menyiapkan teh hangat. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti hawa dingin yang menyelusup melalui jendela, tapi ia mengira itu hanya udara malam. Namun, saat Bayu muncul dari kegelapan, membawa senyum menawan dan tatapan penuh tekad, Dewi merasakan detak jantungnya berdentang lebih cepat, bukan karena cinta, tapi karena intuisi yang menegangkan. Bayu melangkah mendekat, menyodorkan senyum dan kata-kata manis. Dewi, malam ini cantik sekali. Aku ingin kita dekat, katanya,
Suaranya terdengar lembut namun dipenuhi intensitas. Saat itulah kain merah itu mulai bergetar di tangannya. Cahaya simbol-simbolnya memancar samar ke wajah Dewi. Dewi merasa pandangannya sedikit kabur. Ada sesuatu yang membuat hatinya ingin menerima kata-kata Bayu. Sesuatu yang terasa aneh dan memikat. Namun naluri dan akal sehatnya berontak. "Bayu, kau kenapa malam-malam datang ke sini?" Tanyanya dengan suara tegas, mencoba menahan getaran aneh di hatinya. Bayu tersenyum penuh percaya diri. "Aku hanya ingin kita jujur. Aku ingin kau tahu perasaanku." Ia tidak menyadari, setiap kata yang keluar dari mulutnya kini telah bercampur dengan kekuatan pelet, menimbulkan daya tarik yang tak bisa ditolak. Dewi memandangnya dengan campuran perasaan bingung dan cemas. Jantungnya seolah terseret oleh arus yang lebih kuat dari kehendaknya sendiri. Tapi malam itu tidak hanya membawa godaan cinta. Dari jauh, bayangan Mbah Hitam menyelinap di tepi hutan, mengamati ritual Bayu. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa pelet itu mulai bekerja, tapi juga tahu bahwa setiap energi yang dilepaskan akan kembali menuntut harga yang tak murah. Di dunia mistik, cinta yang dipaksakan oleh ilmu hitam selalu dibayar dengan azab. Sementara itu, di desa, kabar burung tentang ritual pelet tersebar di antara beberapa warga yang penasaran. Beberapa merasa ngeri, namun yang lain tergoda untuk mencari tahu rahasia kekuatan itu. Suasana desa yang biasanya damai kini mulai dirundung rasa takut dan penasaran, seperti bayangan gelap yang merayap di malam. Bayu, yang tak menyadari bahaya di balik peletnya, menarik napas dalam-dalam. Dewi mulai merasa aneh, seolah ada dorongan yang membuatnya ingin mendekat, ingin menatap Bayu lebih lama. Tapi hatinya berteriak untuk menjauh. Sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Getaran energi pelet mulai memengaruhi pikirannya. Namun naluri dan kesadaran Dewi masih mencoba menahan kekuatan itu. Di tengah sawah yang diterangi cahaya bulan, Bayu dan Dewi berdiri, saling menatap dengan intensitas yang memuncak. Malam itu menjadi awal dari perjalanan yang lebih gelap. Perjalanan di mana cinta, nafsu, dan konsekuensi akan saling bertaut, menuntun mereka menuju takdir yang belum pernah mereka bayangkan. Sementara Mbah Hitam, dari balik pepohonan, menunggu dengan sabar, mengetahui bahwa permainan ini baru saja dimulai, dan azab yang mengintai akan segera menampakkan diri. Awal perubahan dan bisikan gelap. Sejak malam itu, kehidupan Bayu dan Dewi mulai berubah. Dewi merasa ada sesuatu yang mengusik hatinya, sebuah dorongan yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Ia mulai sering melamun, menatap Bayu di pasar atau saat mereka kebetulan bertemu, merasa terombang-ambing antara rasa ketertarikan dan peringatan batin yang menahannya untuk sepenuhnya menyerah. Bayu sendiri mulai merasakan energi aneh dalam tubuhnya, seolah pelet itu bukan hanya memengaruhi Dewi, tetapi juga mengubah dirinya. Nafsu dan ambisi yang lama terkubur kini muncul ke permukaan, mengaburkan batas antara cinta dan keinginan yang gelap. Di desa, kabar tentang hubungan mereka mulai terdengar. Beberapa warga merasa cemas, terutama orang tua Dewi, Pak Hadi dan Ibu Wati. Mereka melihat perubahan pada putrinya, tatapan Dewi yang seakan tersihir, langkahnya yang terkadang melangkah tanpa tujuan, dan senyum yang muncul saat menyadari Bayu ada di dekatnya. Ada yang aneh dengan Bayu. "Aku merasa putriku tidak sepenuhnya bebas memilih hatinya," gumam Pak Hadi pada istrinya. Sementara itu, Bayu semakin sering mengunjungi Mbah Hitam. Ia ingin memastikan pelet itu bekerja sempurna, dan setiap kali datang, Mbah Hitam menatapnya dengan mata yang seolah menembus jiwanya. "Ingat, Bayu, kekuasaan dari pelet ini datang dengan harga yang tidak ringan. Jangan terbuai oleh hasilnya, karena nafsu akan menuntunmu ke kehancuran," kata Mbah Hitam suatu malam, saat hujan gerimis membasahi gubuk tua itu. Namun Bayu hanya tersenyum sombong, percaya bahwa cintanya pada Dewi adalah murni. Ia tidak menyadari bahwa setiap mantra yang ia ucapkan, setiap simbol yang ia sentuh, perlahan-lahan menimbulkan efek gelap. Mimpi buruk yang mengganggu tidur Dewi, bisikan-bisikan misterius yang muncul saat ia berada di dekat Bayu, dan rasa haus akan perhatian yang tak pernah puas. Dewi mulai merasakan tekanan yang aneh. Ia bermimpi tentang bayangan gelap yang menyelimuti Bayu, bayangan yang mengawasinya tanpa suara, dan perasaan takut yang muncul setiap kali ia ingin menolak Bayu.
Di siang hari, ia mencoba menjauh. Tapi pelet itu membuat hatinya bergetar dan rindu muncul seolah tak bisa ditahan. Perasaannya menjadi campur aduk antara cinta yang tulus dan ketakutan akan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pada malam tertentu, Bayu dan Dewi bertemu di tepi sawah yang diterangi cahaya bulan. Bayu menggenggam tangan Dewi dengan lembut. Tapi ada energi aneh yang membuat Dewi menatapnya dengan mata terbelalak. Bayu, ada sesuatu yang salah. Aku merasa seperti ada yang memaksa hatiku, ucap Dewi dengan suara gemetar. Bayu mencoba meyakinkan. Tidak, Dewi. Ini cinta kita. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Namun di kejauhan, Mbah Hitam tersenyum tipis, menyadari bahwa kekuatan pelet telah bekerja. Ia tahu, semakin lama Bayu menggunakan ilmu itu, semakin besar bayangan gelap yang mengikuti mereka. Setiap langkah Bayu, setiap tatapannya kepada Dewi, bukan hanya membentuk cinta, tapi juga menanam benih azab yang suatu hari akan meledak dalam hidup mereka. Seiring berjalannya waktu, Desa Ciparung mulai merasakan perubahan. Orang-orang mulai berbicara tentang energi aneh yang menyelimuti pasangan muda itu, tentang bisikan di malam hari, dan tentang mimpi buruk yang dialami beberapa warga. Hutan dan sawah yang dulu menenangkan kini terasa menyimpan rahasia gelap. Seolah alam sendiri memperingatkan bahwa sesuatu yang tidak alami sedang terjadi. Malam demi malam, Bayu semakin tenggelam dalam nafsu dan ambisinya. Dewi, meski hatinya berontak, semakin sulit menahan tarikan yang tak terlihat. Seperti ada tali halus yang mengikat hatinya ke Bayu. Tak ada yang menyadari bahwa di balik cinta yang tampak manis itu, bayangan gelap pelet jaran goyang mulai menyiapkan jalan bagi azab yang akan datang. Sebuah azab yang tidak bisa dihindari. Godaan yang tak terbendung. Musim hujan mulai mengguyur Desa Ciparung, membasahi sawah dan jalan setapak yang licin. Bayu kini semakin sering mengunjungi Dewi, dan setiap pertemuan mereka selalu diwarnai ketegangan yang aneh. Dewi semakin sulit menolak pesona Bayu. Hatinya terombang-ambing antara rasa cinta yang tulus dan dorongan yang datang dari pelet jaran goyang. Setiap kali Bayu tersenyum, tubuh Dewi seakan digerakkan oleh energi tak terlihat yang memaksanya untuk mendekat, meski pikirannya berteriak agar ia menjauh. Di malam hari, Dewi sering terbangun karena mimpi-mimpi aneh, bayangan gelap yang menari di sawah, suara lirih yang memanggil namanya, dan perasaan terseret oleh sesuatu yang gelap dan memikat. Ia merasa ada yang salah, tapi tak mampu menjelaskan pada siapapun, termasuk ibunya. Ibu, aku merasa aneh. Seperti ada sesuatu yang menguasai hatiku, bisiknya suatu malam. Namun Ibu Wati hanya mengelus rambutnya dan berdoa agar putrinya tetap aman. Bayu, di sisi lain, mulai kehilangan kendali atas perasaan dan nafsunya sendiri. Pelet itu bukan hanya memengaruhi Dewi, tapi juga merasuki jiwanya, menumbuhkan ambisi dan keinginan yang semakin gelap. Ia mulai merasa tak sabar, ingin segera memiliki Dewi sepenuhnya, tanpa peduli apapun yang akan terjadi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya kini lebih tajam, lebih menggoda, dan lebih sulit ditolak. Suatu malam, di tepi sawah yang diterangi remang cahaya bulan, Bayu mencoba meraih tangan Dewi. Dewi, jangan lawan perasaanmu. Biarkan hatimu terbuka untukku. Rayunya dengan suara serak. Dewi menatapnya. Jantungnya berdegup kencang. Tapi naluri dan akalnya berontak. Bayu, ini bukan cinta. Ini, ada yang salah. Gumamnya dengan suara gemetar, mencoba menahan energi pelet yang menjerat hatinya. Di balik bayangan pohon bambu, Mbah Hitam menatap dari kejauhan. Senyum tipis di wajahnya menandakan bahwa permainan telah mencapai tahap kritis. Ia tahu semakin lama Bayu dan Dewi berada dalam pengaruh pelet, semakin besar risiko azab yang akan datang. Pelet ini akan menuntun mereka pada kehancuran, jika tidak hati-hati, bisik Mbah Hitam pada dirinya sendiri. Di desa, beberapa warga mulai merasakan aura aneh dari pasangan itu. Hewan ternak gelisah tanpa sebab, suara-suara misterius terdengar di malam hari, dan beberapa orang bermimpi melihat pasangan muda itu terseret oleh bayangan gelap. Suasana yang dulu damai kini berubah menjadi penuh ketegangan dan rasa takut. Seolah alam sendiri menolak energi gelap yang tercipta dari pelet itu. Dewi semakin terjebak antara dorongan yang datang dari pelet dan suara hati yang berontak.
Ia mulai merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setiap kali Bayu mendekat, tubuhnya bergetar, dan pikirannya menjadi kabur. Ia sadar bahwa sesuatu yang lebih gelap daripada cinta sedang bekerja. Nafsu dan daya tarik yang tidak alami, yang perlahan mengikat jiwa mereka berdua. Bayu pun mulai menyadari kekuatan gelap yang tumbuh dalam dirinya. Namun ia menolak mengakuinya. Ini semua untuk cinta. Aku ingin Dewi bahagia bersamaku, bisiknya, padahal hatinya sudah dipenuhi hawa nafsu yang membakar. Ia tidak menyadari bahwa semakin ia menolak konsekuensi dari pelet itu, semakin cepat azab menunggu di ujung jalan, siap menuntut harga yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Ciparung, membasahi sawah, tanah, dan jalanan yang licin. Tapi di tengah hujan, Bayu dan Dewi tetap bertemu, saling menatap dengan intensitas yang membingungkan. Pelet jaran goyang kini telah menyelimuti hati mereka sepenuhnya, dan desa Ciparung mulai merasakan gelombang energi gelap yang perlahan menyebar. Malam itu menjadi bukti pertama bahwa cinta yang dipaksakan oleh ilmu hitam selalu membawa bayangan panjang, godaan, nafsu, dan azab yang menunggu untuk menebus harga yang harus dibayar. Awal azab dan tanda-tanda gelap. Beberapa minggu berlalu sejak malam pertama Bayu menggunakan pelet jaran goyang. Desa Ciparung yang sebelumnya damai mulai merasakan perubahan yang aneh. Hewan ternak menjadi gelisah tanpa sebab, tanaman di beberapa sawah layu mendadak, dan beberapa warga melaporkan mimpi buruk yang sama. Bayangan gelap yang menatap dari hutan, menimbulkan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Suasana desa yang biasa tenang kini seolah dibalut aura tegang dan misterius. Dewi kini semakin sulit menahan perasaan yang dihasilkan oleh pelet itu. Setiap kali Bayu menatapnya, hatinya bergetar seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Di sisi lain, naluri dan akal sehatnya terus berteriak agar ia menjauh. Ia merasa terperangkap, tidak mampu mengontrol perasaan sendiri. Malam-malamnya diwarnai mimpi-mimpi aneh. Bayu berubah menjadi sosok bayangan gelap yang menuntunnya ke jurang tanpa dasar, sedangkan suara lirih mengulang mantra pelet di telinganya. Bayu, yang semakin tenggelam dalam godaan dan nafsu, mulai kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Pelet itu tidak hanya memengaruhi Dewi, tetapi perlahan merasuki jiwanya, menumbuhkan ambisi dan keinginan yang gelap. Ia mulai merasa bahwa dunia ini hanya miliknya, dan Dewi harus tunduk pada hatinya. Bahkan saat seorang tetua desa, Pak Rusdi, menegurnya agar berhati-hati dengan ilmu hitam, Bayu hanya tersenyum sombong. Aku hanya ingin cinta sejati. Pak, tidak ada yang salah dengan itu, jawabnya dengan nada meyakinkan. Padahal hatinya kini dipenuhi hawa nafsu yang membakar. Malam itu, hujan turun deras, dan Bayu sengaja menemui Dewi di tepi sawah. Langit gelap dan angin bertiup kencang, membuat daun-daun pohon bergesekan menimbulkan suara yang menyeramkan. Bayu menggenggam tangan Dewi dengan erat, tapi Dewi merasa ada energi gelap yang menjeratnya. Bayu, aku merasa seperti ada yang memaksa hatiku, ucap Dewi dengan suara gemetar, mencoba melepaskan diri dari tarikan pelet. Bayu menatap Dewi dengan mata berkilat, campuran cinta dan nafsu. Dewi, jangan lawan perasaanmu. Biarkan hatimu terbuka untukku, rayunya. Tapi di balik kata-kata itu, energi pelet memunculkan bisikan gelap di pikirannya. Kuasai dia, jangan biarkan ada yang menahanmu. Bayu mulai ragu, merasakan dorongan kuat untuk menuntut kepemilikan atas Dewi sepenuhnya, dan ia merasa ada kesenangan gelap yang memuaskan setiap ambisinya. Di rumah gubuknya, Mbah Hitam tersenyum tipis saat melihat pasangan muda itu dari kejauhan. Ia tahu bahwa kekuatan pelet telah bekerja dengan sempurna, namun ia juga memahami bahwa harga dari ilmu hitam ini akan segera menampakkan diri. Mereka telah membuka pintu gelap, dan pintu itu tidak akan bisa ditutup tanpa penderitaan. Gumamnya lirih, menatap bulan yang kini tertutup awan gelap. Dewi mulai mengalami tanda-tanda azab yang pertama. Badannya lemas, sering sakit kepala, dan rasa gelisah yang tak tertahankan menghantuinya. Bahkan mimpinya kini lebih buruk. Ia melihat dirinya dan Bayu terseret ke jurang, diikuti bayangan yang menertawakan ketakutan mereka. Ia mulai menyadari bahwa cinta yang dipaksakan oleh pelet bukanlah cinta sejati, melainkan perangkap yang perlahan menghancurkan jiwa mereka.
Bayu, meski merasakan perubahan pada Dewi, tetap menolak mengakui kebenaran. Ini semua untuk cinta. Dewi akan bahagia bersamaku, bisiknya, padahal hatinya sudah penuh dengan hawa nafsu dan ketamakan. Ia tidak menyadari bahwa semakin ia menolak konsekuensi pelet, semakin cepat azab akan menuntutnya, dan desa Ciparung mulai merasakan gelombang energi gelap yang semakin kuat. Di malam yang penuh hujan itu, petir menyambar di kejauhan, cahaya kilat menerangi sawah yang berair, seolah alam sendiri memperingatkan bahwa sesuatu yang lebih gelap dari cinta telah muncul. Bayangan pelet jaran goyang yang membawa godaan, nafsu, dan azab yang tidak bisa dihindari. Azab mulai menampakkan diri. Hujan deras masih mengguyur desa Ciparung malam itu, namun suasana terasa semakin mencekam. Sawah yang biasanya tenang kini seperti berbisik. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur bau asing yang menusuk hidung. Bayu dan Dewi berdiri di tepi jalan setapak. Tubuh mereka basah kuyup. Namun hati mereka lebih basah oleh ketegangan dan rasa takut yang mulai muncul. Dewi menatap Bayu dengan mata yang dipenuhi kecemasan. Bayu, aku merasa sesuatu tidak benar. Aku sering bermimpi buruk, merasakan sakit, bahkan tubuhku lemas. Ucapnya lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh rintik hujan. Bayu menatap Dewi dengan campuran cinta dan keheranan. Ia mulai menyadari perubahan pada diri Dewi. Tapi nafsu dan ambisinya menutupi kekhawatiran itu. Dewi, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Ini cinta kita. Aku hanya ingin kau bahagia bersamaku. Jawabnya, namun nada suaranya terdengar tegang. Hatinya sendiri mulai diguncang oleh bisikan gelap yang datang dari pelet jaran goyang. Bisikan yang menuntut kepemilikan sepenuhnya. Malam itu, di kejauhan, bayangan embah hitam muncul di tepi hutan. Menatap pasangan muda itu. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa harga pelet kini mulai menampakkan diri. Setiap kekuatan yang dilepaskan oleh ilmu hitam selalu membawa konsekuensi. Ia tahu bahwa Bayu dan Dewi kini berada di ambang pintu gelap yang tidak bisa mereka tutup lagi. Tiba-tiba, kilatan cahaya merah muncul di sawah. Angin malam bertiup kencang, membawa bisikan yang hanya terdengar oleh Bayu. Kuasai dia. Jangan biarkan ada yang menolak. Bisikan itu mengalir di pikirannya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat dan tangannya gemetar. Dewi merasakan energi itu juga, seolah tubuhnya ditarik oleh tali tak terlihat, membuatnya hampir terjatuh ke lumpur sawah. Ia menjerit, namun suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan. Desa Ciparung mulai merasakan efek nyata dari azab itu. Ternak-ternak menjadi gelisah. Beberapa kambing dan sapi hilang entah kemana, dan beberapa rumah diterpa suara-suara aneh di malam hari. Warga yang penasaran dan takut mulai berkumpul, berbicara dalam bisik-bisik, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bahkan tetua desa, Pak Rusdi, merasakan hawa gelap yang menekan jiwanya, membuatnya sulit tidur dan khawatir akan keselamatan semua orang. Dewi mulai menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Bayu, hentikan! Tolong, aku takut, teriaknya, air mata bercampur dengan hujan. Bayu, meski terkejut, tetap terperangkap oleh energi pelet. Tangannya menahan tangan Dewi. Matanya menatapnya dengan intensitas yang semakin gelap. Dewi, jangan lawan perasaanmu. Aku hanya ingin kau bersamaku. Desaknya, tapi kini kata-katanya tidak lagi terdengar manis. Ada hawa gelap yang menguasai nada suaranya. Di hutan bambu, Embah Hitam menatap pemandangan itu sambil menyalakan dupa hitam. Ia tahu bahwa titik balik sudah dekat. Mereka telah membuka gerbang gelap. Dan sekali gerbang itu terbuka, azab tidak bisa dibendung, gumamnya lirih. Ia menutup mata sejenak, merasakan aliran energi gelap yang berputar di udara, mengitari Bayu dan Dewi. Tanda-tanda azab semakin nyata. Dewi jatuh tersungkur, tubuhnya kejang dan napasnya tersengal. Bayu panik, namun energi pelet mengekang kesadarannya, membuatnya sulit berpikir jernih. Dari hutan, bayangan hitam muncul, bergerak cepat menuju pasangan muda itu, seolah manifestasi dari pelet jaran goyang yang mulai menuntut harga. Desa Ciparung kini berada di ambang kepanikan. Petir menyambar di atas sawah, kilat menerangi sosok-sosok bayangan yang menakutkan. Warga menutup pintu dan jendela,
berdoa dalam ketakutan. Di tengah hujan, Bayu mulai menyadari bahwa cinta yang dipaksakan dengan ilmu hitam bukan hanya memengaruhi Dewi, tetapi juga menjerat jiwanya sendiri, dan harga yang harus dibayar mulai menampakkan wujud. Azab yang tak terelakkan telah datang. Puncak azab dan kepanikan desa. Malam itu, desa Ciparung berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. Hujan deras mengguyur tiada henti. Angin menggerakkan pepohonan bambu dengan raungan menyeramkan, dan kilatan petir menyorot sawah yang dipenuhi genangan air. Bayu dan Dewi berada di tengah sawah, tubuh mereka basah kuyup, namun ketegangan yang menguasai mereka lebih menakutkan daripada hujan dan gelapnya malam. Dewi terkapar di tanah, tubuhnya lemah, napas tersengal, sementara Bayu memandangnya dengan mata penuh campuran cinta dan ketakutan. Tiba-tiba, tanah di sekeliling mereka bergetar hebat. Genangan air di sawah beriak tanpa sebab, dan dari balik bayangan hujan muncul sosok-sosok hitam yang tak berbentuk, melayang mendekat dengan aura mengerikan. Dewi menjerit ketakutan, namun tubuhnya seolah tak bisa bergerak, ditarik oleh energi gelap yang muncul dari pelet jaran goyang. Bayu pun merasakan dorongan aneh di tubuhnya, seolah energi gelap itu memaksa dirinya untuk menguasai Dewi sepenuhnya. "Dewi, jangan lawan perasaanmu, biarkan aku bersamamu," teriak Bayu. Namun suaranya kini terdengar terdistorsi, seperti gabungan antara suara manusia dan bisikan gelap. Dewi mencoba bangkit, namun energi pelet menahan setiap gerakan, membuatnya terjerat dalam jaring yang tak terlihat. Ia menatap Bayu dengan mata penuh air mata dan ketakutan, menyadari bahwa cinta yang dipaksakan itu bukanlah cinta, melainkan perangkap yang mengancam nyawa dan jiwanya. Di desa, warga mulai panik. Petir menyambar di atas rumah. Beberapa atap diterpa angin kencang, dan ternak-ternak hilang atau berlarian tidak menentu. Beberapa tetua desa, termasuk Pak Rusdi dan Ibu Wati, berlari ke sawah membawa dupa dan doa, berusaha menolong pasangan muda itu dari energi gelap yang kini menguasai malam. "Tuhan, lindungi mereka. Jangan biarkan ilmu hitam ini menelan mereka," teriak Pak Rusdi sambil menaburkan kemenyan ke arah sawah. Di hutan bambu, Mbah Hitam menatap pemandangan itu dengan senyum tipis. Ia tahu bahwa pelet jaran goyang telah mencapai puncak kekuatannya. Mereka telah mengundang azab, dan sekali energi itu dilepaskan, tidak ada yang bisa menahan, bisiknya lirih sambil memutar dupa hitam. Energi gelap yang diciptakan oleh pelet kini mulai berubah bentuk, manifestasi dari nafsu dan ambisi Bayu, menjadi bayangan yang menakutkan dan mengancam keduanya. Bayu mulai merasa panik. Ia melihat sosok-sosok gelap itu mendekat, dan dorongan untuk menguasai Dewi kini bercampur dengan rasa takut yang nyata. Ia menundukkan kepala, berusaha memusatkan diri, namun energi pelet terlalu kuat. "Apa yang kulakukan?" gumamnya lirih, mulai menyadari bahwa keinginannya telah menjerat mereka dalam pusaran gelap yang tak bisa ia kendalikan. Dewi, meski tubuhnya terperangkap, berusaha menguatkan hatinya. "Bayu, hentikan, ini bukan cinta, ini azab," teriaknya dengan sisa tenaga. Ia merasakan energi gelap itu menggigit jiwanya, namun tekadnya untuk melawan perlahan mulai muncul. Dalam pikirannya, ia mengingat kata-kata ibunya tentang kebaikan, keikhlasan, dan cinta sejati yang tidak dipaksakan. Petir kembali menyambar, kali ini tepat di tengah sawah, menciptakan ledakan cahaya yang menakutkan. Bayu menutup mata, merasakan panas dan rasa bersalah yang mengalir deras dalam dirinya. Ia mulai mengerti bahwa pelet jaran goyang bukanlah alat untuk menciptakan cinta sejati, tetapi jebakan yang membawa azab. Di saat yang sama, energi gelap mulai berputar liar di sekeliling mereka, menghancurkan sebagian sawah, mengusir angin, dan membuat desa bergemuruh dalam kepanikan. Desa Ciparung kini berada di ambang kehancuran. Cinta yang dipaksakan, nafsu yang membara, dan azab yang menuntut harga telah mencapai puncaknya, siap memaksa Bayu dan Dewi menghadapi konsekuensi yang tak terelakkan. Cinta yang membakar dan azab yang menyambar. Malam di desa Ciparung berubah menjadi neraka bagi mereka yang masih terjaga. Petir menyambar tanpa henti, kilatan cahaya putih menyayat langit, dan suara angin seperti jeritan roh yang dilepaskan dari kurungan panjang. Di tengah sawah yang tergenang air, Bayu berlutut di samping Dewi yang terbaring lemah.
Tubuhnya bergetar hebat, matanya merah, dan napasnya berat seperti ditindih beban dosa. Dewi mencoba berbicara, tapi suara yang keluar hanya serak lirih. Bayu, aku takut, tolong hentikan semuanya. Bayu menatap wajah Dewi yang pucat di bawah cahaya kilat. Aku hanya ingin kau mencintaiku. Dewi, aku tak ingin kehilanganmu, katanya dengan suara bergetar. Tapi dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Nafsu, ambisi, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Bisikan gelap dari pelet jaran goyang terus mengiang di telinganya. Kuasai dia, kau sudah memilih jalan ini. Cinta sejati harus kau rebut, walau dengan darah. Tiba-tiba, Dewi berteriak kesakitan. Dari tubuhnya keluar asap hitam tipis, melilit seperti ular, berputar di udara, lalu menghilang. Suhu udara di sekitarnya turun drastis. Bayu panik, mencoba memeluknya. Tapi setiap kali ia menyentuh tubuh Dewi, rasa panas membakar tangannya. Tidak, Dewi, maafkan aku, jerit Bayu. Matanya membelalak melihat luka bakar muncul di lengannya. Dari kejauhan, warga desa yang berkumpul di tepi sawah hanya bisa berdoa sambil menatap ketakutan. Pak Rusdi menggenggam tasbihnya erat-erat. Ini akibat bermain dengan kekuatan yang bukan milik manusia, gumamnya lirih. Ibu Wati menangis histeris, memanggil nama putrinya dari kejauhan, namun suaranya tenggelam oleh deru badai. Di dalam hutan bambu, Mbah Hitam berdiri memandangi pemandangan itu dari jauh. Api dari dupa hitamnya mulai padam, dan wajahnya kini tampak muram. Aku sudah memperingatkannya. Setiap pelet jaran goyang yang dipaksakan akan menuntut jiwa sebagai bayarannya, katanya pelan. Tapi di matanya, ada sedikit penyesalan, bukan karena Bayu dan Dewi, melainkan karena ia tahu bahwa energi yang telah dilepaskan kini tak bisa lagi ia kendalikan. Dewi menggigil, tubuhnya bergetar seperti orang kesurupan. Suaranya berubah serak dan berat, seolah ada makhluk lain yang berbicara melalui dirinya. Bayu, kau telah membuka pintu yang seharusnya tertutup. Cinta ini bukan milikmu, katanya dengan nada rendah yang membuat Bayu mundur beberapa langkah. Cahaya merah mulai memancar dari mata Dewi, dan tanah di bawah mereka berguncang hebat. Air sawah memancar ke udara, seperti amarah bumi yang tak lagi bisa ditahan. Bayu terjatuh ke lumpur, memandang Dewi yang kini berdiri tegak di tengah kilatan petir. Dewi, sadarlah, itu bukan kau, jeritnya. Tapi Dewi hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Dari tubuhnya keluar aura hitam pekat. Lalu tiba-tiba kilat menyambar tanah di dekat mereka, membuat ledakan keras yang mengguncang seluruh desa. Ketika debu dan lumpur mulai mereda, Dewi tergeletak tak sadarkan diri, sementara Bayu merangkak mendekatinya, tubuhnya penuh luka. Aku hanya ingin mencintaimu, ucapnya pelan sambil menangis. Tapi langit tidak memberikan belas kasihan. Hujan deras kembali mengguyur, petir menyambar sekali lagi, dan kali ini mengenai Bayu langsung di dada. Tubuhnya terangkat beberapa meter sebelum terhempas ke tanah, tak bergerak. Suasana hening sejenak. Warga desa yang menyaksikan dari jauh menjerit ngeri. Beberapa lari memanggil bantuan. Di antara gemuruh hujan, hanya suara tangisan Ibu Wati yang terdengar, memecah keheningan malam. Ketika fajar mulai menyingsing, hujan perlahan reda. Bayu dan Dewi ditemukan tak sadarkan diri di tengah sawah. Dewi masih hidup, tapi tubuhnya lemah. Sementara Bayu terbaring kaku, wajahnya pucat seperti mayat yang sudah kehilangan roh. Desa Ciparung menjadi sunyi pagi itu, seolah seluruh alam turut berduka atas kebodohan manusia yang berani bermain dengan kekuatan cinta yang dibungkus nafsu dan ilmu hitam. Akhir cinta, akhir nafsu, akhir hidup. Fajar merayap pelan di balik perbukitan Ciparung. Kabut tebal menutupi seluruh desa, membuat suasana pagi itu terasa dingin dan suram. Warga berjalan dengan langkah pelan menuju sawah tempat kejadian semalam. Air lumpur masih menggenang, dan di tengahnya, tubuh Bayu terbaring tak bernyawa. Sementara Dewi duduk di sampingnya dengan mata kosong. Rambutnya basah, wajahnya pucat, dan tangan mungilnya menggenggam jemari Bayu yang dingin membeku. Suara tangisan Ibu Wati menggema di udara. Bayu, kenapa begini jadinya? Anakku,
Kenapa kau terlibat dengan semua ini? Jeritnya. Pak Rusdi hanya bisa memeluk istrinya erat, menahan duka dan rasa bersalah yang tak terucapkan. Ia tahu, semua ini bukan sekadar musibah, tapi akibat dari kesalahan manusia yang bermain dengan hal yang seharusnya tak disentuh. Dewi masih terdiam. Dalam pikirannya, bayangan kejadian semalam terus berputar. Kilat yang menyambar, suara Bayu yang menjerit, dan pandangan matanya yang terakhir, penuh penyesalan dan cinta yang terlambat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Hanya air mata yang jatuh membasahi tangan Bayu yang kaku. Beberapa warga membantu mengangkat tubuh Bayu ke pinggir sawah. Ketika mereka menutupi jasadnya dengan kain putih, angin berembus pelan, seolah alam turut berduka. Namun di antara desir angin itu, beberapa warga mengaku mendengar bisikan samar, seperti suara Bayu yang berkata, "Maafkan aku." Beberapa yang mendengarnya langsung merinding, menatap sawah itu dengan ketakutan. Embah hitam datang menjelang siang, berjalan pelan dengan tongkat bambu di tangannya. Tatapannya dalam, menembus kabut dan menatap jasad Bayu yang terbujur diam. "Inilah akibatnya," katanya pelan. "Cinta yang dipaksakan lewat ilmu hitam hanya akan membawa celaka. Pelet jaran goyang bukan untuk mereka yang hatinya kotor." Ia kemudian menunduk, mengambil segenggam tanah sawah yang masih basah, dan menaburkannya di atas tubuh Bayu. Semoga jiwanya menemukan jalan pulang. Warga menunduk hikmat. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua tahu bahwa malam itu akan menjadi cerita yang tak terlupakan dalam sejarah desa Ciparung. Malam harinya, setelah pemakaman sederhana selesai dilakukan, Dewi duduk sendirian di teras rumahnya. Angin malam berhembus lembut, namun membawa aroma kemenyan samar dari arah hutan bambu. Ia tahu itu berasal dari tempat Embah Hitam tinggal. Tanpa berpikir panjang, Dewi berjalan menuju hutan. Kakinya lemah, tapi hatinya dipenuhi tekad. Ia ingin menuntut jawaban, dan mungkin, keadilan. Sesampainya di pondok Embah Hitam, ia melihat lelaki tua itu duduk di depan dupa yang menyala. "Kau datang, Nak Dewi," ucap Mbah Hitam tanpa menoleh. "Aku tahu kau akan ke sini." "Kenapa? Kenapa Bayu harus mati?" teriak Dewi. Air matanya mengalir deras. "Kau yang mengajarinya ilmu itu. Kalau kau tidak memberinya pelet terkutuk itu, dia tidak akan seperti ini." Mbah Hitam menarik napas panjang. "Aku tidak memaksanya. Nak, aku sudah memperingatkan bahwa jaran goyang bukan untuk mainan. Tapi manusia, ketika hatinya dikuasai nafsu, mereka tuli terhadap peringatan." Ia memandang Dewi dengan tatapan dalam. "Bayu tak meninggal sia-sia. Ia mati karena cinta yang salah arah. Tapi cintanya padamu, meski gelap, tetap tulus di akhirnya." Dewi menunduk. Ia ingin marah, tapi hatinya hancur. "Aku hanya ingin semuanya berhenti. Aku ingin Bayu tenang." Mbah Hitam menatap api dupa, lalu menggumamkan doa dalam bahasa kuno. "Pergilah ke sawah nanti malam, bawalah bunga melati dan air dari sumur tua. Taburkan di kuburnya sambil memaafkannya. Itulah jalan satu-satunya agar arwahnya tidak gentayangan." Malam itu, Dewi mengikuti nasihat itu. Di bawah sinar bulan yang pucat, ia berjalan ke makam Bayu. Angin berdesir lembut, dan suara jangkrik menemani langkahnya. Ia duduk di sisi makam, menaburkan bunga melati satu persatu sambil berbisik lirih. "Aku maafkan kau, Bayu. Dan aku juga minta maaf." Air matanya menetes di tanah basah, menyatu dengan bumi yang menyimpan jasad orang yang dulu mencintainya dengan cara yang salah. Ketika ia menunduk dalam doa, angin berhenti. Lalu terdengar suara lembut, seperti bisikan dari kejauhan. "Terima kasih, Dewi." Ia tersenyum kecil, meski hatinya perih. Setelah itu, hening. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bayangan. Seolah alam telah menutup lembaran kisah mereka. Desa Ciparung perlahan kembali tenang. Tapi di setiap malam hujan, sebagian warga masih mendengar suara lembut dari arah sawah. Suara seorang lelaki yang memanggil nama kekasihnya dengan penyesalan abadi. Cinta yang lahir dari pelet jaran goyang akhirnya berakhir, bukan dalam kebahagiaan,
tapi dalam azab dan penyesalan yang menjadi legenda bagi generasi selanjutnya.